Syekhuna, Syekhuna. Saya teringat ayah saya dulu tuh. Kalau beliau sudah resah menghadapi satu masalah itu, beliau selalu sujud. Dalam sujud baca Hizib Nasr 41 kali. Langsung meledos. Dalam perjalanan itu, kalau dalam riwayat Ibnu Majah itu, Nabi itu berlalu kepada kuburannya Masyithah dan anaknya. Masyithah itu adalah wanita yang tugasnya itu menata rambutnya anaknya Fir'aun, dan dia ini orang iman. Tapi akhirnya ketahuan kalau dia itu orang iman, akhirnya dibunuh sama Fir'aun dengan anaknya, dikubur dalam satu tempat. Maka waktu Isra itu Nabi itu membau bau yang wangi sekali, betul-betul wangi. Maka tanya kepada Jibril, ini bau apa tuh ini? Ini bau kuburannya Masyithah dan keluarganya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, Nabi mengatakan, saya ini sudah pernah masuk ke surga, tapi kuburannya Masyithah ini baunya lebih wangi dari surga, kata Nabi. Itu wanita yang dibunuh hanya gara-gara agama. Ini kalau menurut orang sufi, ini satu pelajaran bahwa kekuburan orang-orang soleh itu penting. Nabi itu Mi'raj mau menghadap pada Allah, kok mampir ke kuburannya Masyithah itu loh. Maka saya kalau mau ngimam itu mampir ke kuburan dulu sih. Ini Isra Mi'raj, saya anggap gitu aja. Nah, saya mengucapkan salam sama saya sama santri-santri yang di situ. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal mu'minat antum musarifun. Insyaallah nabikum lahikun. Baru sholat. Biasanya sholatnya itu agak tenang sedikit. Nah, kalau ada orang Wahabi bilang, saya nggak mau sholat karena ada kuburan di dekat masjid. Oh, kamu tuh keliru, itu sunnah Nabi kok kuburan dekat masjid itu. Kamu orang mana? Orang Saudi? Nah, kamu di Madinah nggak tahu kuburan di masjid itu? Nggak tahu? Nggak pernah ke Madinah orang Saudi? Oh, gimana kamu ininya? Nah, oleh karena Allah SWT, ini ceritanya panjang nih Isra Mi'raj ini. Nabi bin Bun naik ke langit. Di sana ada acara. Ini sebagian riwayat, acara ini ketika di langit, ada yang mengatakan ketika di Masjidil Aqsa. Acaranya apa? Seluruh arwahnya para nabi dikumpulkan semua, sholat makmum kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Jadi di langit sana itu kayak diadakan peresmian. Nah, biar seluruh penduduk langit tahu semua. Biar orang yang di dunia, orang yang di barzakh tahu semua bahwa ini adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya al Mursalin. Jibril adzan, Nabi ngimami di situ. Seluruh para nabi makmum di situ, 124.000 nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ini kamu renungi ini supaya kamu itu tambah cintanya kepada Rasulullah itu. Terus naik lagi sampai ke langit ketujuh. Di sana yang mulia baginda Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ini dalam riwayat Muslim. Ke langit ketujuh. Nabi Ibrahim di langit ketujuh.
Nabi Musa di langit ke-6. Terus langsung menghadap kepada Jabbarus samawati wal ardh, pencipta langit, pencipta bumi, penguasa dunia, penguasa akhirat, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa amma nawaluhu. Menghadap langsung ke hadirat Allah. Bila kaifin wala mithalin, tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Dalam beberapa riwayat ketika Nabi mau menghadap kepada Allah itu, Jibril tidak ikut. Jibril sampai langit ke-7 berhenti. Maka ditegur sama Rasulullah SAW, Jibril nggak ikut naik. Oh, nggak kuat saya. Kalau saya naik sedikit saja terbakar saya. Ini bukan pangkat saya ini di sini. Hanya engkau saja yang boleh naik. Naik sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Rasulullah naik sendirian, sehingga Rasulullah itu agak resah di tempat yang belum pernah dilihat oleh siapa saja makhluk. Maka Rasulullah itu macam kok sepi, nggak ada makhluk sama sekali di sini nih. Ya. Suara Abu Bakar itu menyuruh kepada Rasulullah, ya Rasulullah tenang, lihatlah, pandanglah Tuhan engkau. Ajib kan? Di tempat itu lo mendengar suara Abu Bakar. Memang Abu Bakar ini orang-orang luar biasa ya. Ini kata para ulama pelajaran. Jadi orang itu memang bagaimanapun tinggi derajatnya memang teman, kadang-kadang perlu teman biar nggak resah gitu. Kayak Nabi Musa minta teman, waj'alni waziran min ahli Harun. Abu Bakar nggak bisa naik ke sana, suaranya aja naik. Maka ketika Rasulullah menghadap kepada Allah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Masya Allah. Jadi sholat 5 waktu itu luar biasa ceritanya. Untuk mendapatkan perintah ini Rasulullah itu langsung menghadap kepada Allah, langsung melihat kepada Allah, langsung mendengar firman Allah. Sebelum itu beliau harus mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit-langit, bertemu dengan seluruh nabi, seluruh rasul, baru mendapatkan perintah ini. Ini pelajaran buat kita, kata para ulama, bagaimana istimewanya sholat 5 waktu itu. Jadi jangan dianggap sholat 5 waktu itu barang biasa, ini barang luar biasa. Sudah menjadi sunnatullah, apa saja yang Allah berikan kepada nabinya, itu umatnya dapat bagian. Rasulullah dapat keistimewaan menghadap langsung kepada Allah dengan Mi'raj, maka umatnya pun dapat bagian, yaitu sholat 5 waktu. Barang siapa sholat 5 waktu, maka dia berarti menghadap langsung kepada Allah. Maka dikatakan dalam satu hadis, as-sholatu qurbanul mu'minin. Sholat itu adalah mendekatnya orang mukmin kepada Allah. Dalam Quran dikatakan wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan diri kamu pada Allah. Jadi orang itu kalau sudah sholat itu sudah dekat kepada Allah, kayak Mi'raj itu. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah waktu sujud.
Maka Nabi itu kalau menghadapi masalah apa saja sujud. Udah. Kalau sudah sujud, selesai masalah. Saya teringat ayah saya dulu tuh. Kalau beliau sudah resah menghadapi satu masalah itu, beliau selalu sujud. Dalam sujud baca Hizib Nasr 41 kali. Langsung beledos. Nggak ada yang kuat itu. Kalau sujud 41 nggak kuat saya. Beliau gitu itu kalau sudah orang kok perkara agama terus, tak sujudi. Dijambu mente tenan. Ini ilmu nih kiai kudu ngerti ya. Kiai ra kuat ndonga ya wis. Tinggu icek-itekan wong engko.